Selain harapan simplifikasi regulasi, insentif apa yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha, Pak Jerry? Ya, mungkin untuk mempertajam adalah bagaimana semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut itu bisa diutilisasi sharing infrastruktur. Karena bayangkan Mbak, kalau kita bangun fiber optik dari Sabang sampai Merauke uangnya mungkin cukup banyak ya. Dan mungkin belum tentu cukup bisa ketersediaan uang atau modal kerja tersebut dalam waktu dekat. Dan yang kami harapkan adalah penerapan teknisnya. Misalnya contoh, di turunan Undang-Undang Cipta Kerja, di PP 46, Peraturan Pemerintah Nomor 46 2021, di pasal 21, ayat 1 dan 2 mengatakan, di situ poinnya adalah pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan anggaran APBN dan APBD dalam pengadaan infrastruktur pasif. Dan ini menjadi sesuatu hal yang harus diturunkan di peraturan teknis karena baiklah kita lihat di beberapa kota-kota besar sekarang sampai sekarang sembraut kabel-kabel fiber optik tersebut. Dan ini perlu strategik juga jadi PR bersama pemerintah khususnya Komdiji yang di bawah Bu Menteri baru, Bu Mutia, sehingga akhirnya ini menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian secara nasional. Karena tanpa kedaulatan tersebut, misalnya kabel fiber optik kita putus-putus, ya itu mungkin menjadi berpengaruh kepada semua stakeholder, khususnya utilisasinya. Itu yang pertama yang perlu dibahas mungkin pesan khusus kepada Bu Menteri. Kedua, penanganan RT RW ini perlu secara segera disegerakan cepat, langkah terukur dilakukan, semua asosiasi berkumpul bersama pemerintah untuk membahas dengan baik. Jadi tidak serta-merta membumi hanguskan RT RW, semacam kita alergi. Perlu ada mitigasi dan litigasi terukur juga, supaya ada goalnya kepada penerimaan negara bukan pajak. Artinya kepada pengusaha-pengusaha lokal terbuka kesempatan untuk jadi pengusaha yang baik secara regulasi. Ketiga, mungkin perlu insentif khusus ya, perlu insentif khusus bagaimana merancang fixed mobile convergence tersebut, khususnya kepada daerah-daerah non 3T, daerah-daerah terluar. Dari pairing yang sebelum 3T itu kan masih ada penduduk kurang lebih hampir 5% dari 282 juta penduduk Indonesia. Sehingga ini perlu ada ukuran-ukuran yang menjadi satu roadmap, di samping bicara regulasi, ada teknis secara bisnis, Ya. ekonomi, ketahanan terhadap industri telekomunikasi khususnya fixed broadband tersebut, Mbak. Oke, kalau dari Mas Tel, Pak Saroto, seperti apa insentif yang Anda harapkan? Jadi yang pertama saya ingin mengingatkan bahwa presiden kita ingin Indonesia ini ekonomi kan tumbuh 8%, ya kan. Kalau ekonomi tumbuh 8%, kita pengen digital juga tumbuh. Nah, digital kan dibagi dua nih, ada infrastruktur seperti Pak Jerry itu infrastruktur. Kalau target itu 8%, maka infrastruktur kita berharap pada pertumbuhan di atas 5% lah. Karena hari ini itu infrastruktur baru tumbuh 1-2% itu. Telco-telco itu tumbuhnya kurang dari 2%. Jadi ini adalah suatu PR. Kemudian yang commerce lines, konten dan sebagainya itu, e-commerce dan sebagainya mesti tumbuhnya ya harus di atas 15%. Jadi ini PR yang luar biasa. 8, 5, dan 18 atau 15. Ya, 15. Ini menjadi suatu PR di mana di dalamnya yang tadi saya sampaikan, Kementerian Pemegang Policy dan Regulation harus menjadi savior, menjadi penyelamat daripada dibanding menjadi irritant atau penghambat. Nah, oleh karena itu kita sangat berharap insentif itu segera dirumuskan, dan kita sudah berbicara banyak tentang insentif frekuensi 5G, insentif terhadap PNBP baik di pusat maupun daerah, agar hambatan-hambatan ini kalau tidak bisa dihilangkan moratorium lah, ya, berhenti aja di situ. Kemudian on top dari itu bisa diperhitungkan kemudian supaya tidak menjadi beban industri yang berkepanjangan dan membuat kita ini susah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Dan ingat bahwa industri ini pemegang lebih dari 90% aktivitas produksi dan pelayanan digitalisasi di Indonesia. Ya. Kemudian pemerintah memang sudah mencoba untuk
bergerak untuk pelayanan 3T seperti bakti dan sebagainya kita apresiasi, tetapi juga digitalisasi di sektor e-government seperti jaringan intra pemerintah itu juga menjadi PR yang bersama yang besar, yang mesti kerjasama juga dengan industri yang sudah ada. Saya rasa ini adalah PR-PR peluang yang menarik yang bisa kita terus Ya. komunikasikan Ibu Mutia sebagai pemegang policy dan regulasi, dan kita yakin bahwa dengan kolaborasi kita akan bersama-sama sukses menjalankan tugas yang ada.